Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semuanya sehat kan? Sebelum mengawali pembelajaran pada jam pertama ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulna rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke. Bapak absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang nggak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya anak-anak pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang rukun Islam. Rukun Islam. Nah, masih terkait dengan rukun Islam yang berkaitan dengan bab keempat atau rukun Islam keempat, yaitu coba rukun Islam ada berapa ya kemarin? 5, benar, 5 rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, empat puasa, kelima haji. Kemarin kita telah membahas tentang zakat ya anak-anak. Sekarang kita membahas tentang puasa. Puasa ya. Ada yang tahu apa arti itu puasa? Artinya puasa ada yang tahu nggak? Coba. Kalau tiga tahu ini puasa artinya apa coba? Benar. Puasa itu artinya itu dalam bahasa itu menahan. Sedangkan secara keseluruhan arti dari puasa itu menahan diri dari apa yang membatalkan puasa seperti makan, minum, terus berhubungan badan dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ada yang tahu nggak bunyinya? Coba. Oh, belum ada yang hafal. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang berpuasa, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Maksud dari ayat ini yaitu menjelaskan tentang pentingnya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana telah dilakukannya puasa sebelum kalian, yaitu pada saat zaman Nabi, zaman Rasul, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Terus bagaimana kalau kita belum bisa puasa karena anak-anak kan masih pada belum balik atau belum cukup umur? Ya, anak-anak sudah mulai belajar untuk puasa, misalkan puasa setengah hari, misalkan dari subuh ikut sahur, orang tua yang mulai puasa kalau bangun. Kemudian siang harinya makan dulu puasa setengah hari, ntar maghribnya baru berbuka. Kemudian apa itu syarat-syarat puasa atau orang-orang apa saja yang harus menjalankan puasa? Kemudian puasa itu ada 2 macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu puasa yang wajib yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, seperti yang dijelaskan dalam
rukun Islam itu puasa. Yang dimaksud itu puasa wajib atau puasa Ramadan. Puasa sunnah macamnya banyak. Ada puasa Arafah, Senin Kamis, puasa Nabi Daud, 6 hari di bulan Syawal. Nah, tapi yang kita bahas itu mau tentang puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Quran Surat Al-Baqarah. Ya, kemudian apa itu syarat-syarat berpuasa? Ya, syarat-syarat rukun puasa wajib. Syarat rukun puasa wajib ya. Syarat puasa. Pertama yaitu Islam nih. Islam. Puasa hanya diwajibkan untuk orang-orang Islam saja. Nih, orang Islam seperti di rukun Islam yang di atas itu puasa. Orang Islam itu harus melaksanakan puasa. Kalau tidak, dia bukan termasuk golongan dari orang-orang Islam. Kemudian yang kedua yaitu balik. Balik. Ada yang tahu balik artinya apa? Fahmi. Dewasa, benar tuh, dewasa. Dewasa yang dimaksud ini bagi anak laki-laki yaitu kalau dia telah telah mimpi basah atau telah mengetahui lawan jenis, entah itu cantik atau jelek, itu telah mengetahui hal-hal yang baik dan yang benar. Sedangkan untuk kaum wanita, tanda dia telah balik itu telah menstruasi. Tetapi kalau belum bisa puasa, misalkan belum balik tapi udah gede, dia tetap harus belajar berpuasa agar terbiasa berpuasa. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Berakal yang dimaksud di sini adalah bahwa gila tidak wajib berpuasa. Ini berakal, berarti akalnya sehat, tidak gila ya. Misalkan orang yang ada di rumah sakit jiwa itu tidak wajib berpuasa karena mereka akalnya rusak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, telah diangkat pena dari 3 macam orang, yakni orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terjaga, dan dari anak kecil hingga ia balik. Hadis riwayat Ahmad dari Ali bin Abu Thalib. Maksud dari hadis ini yaitu manusia dicatat amalnya ketika mereka telah waras, dari tidur hingga ia terbangun, kemudian dari anak kecil hingga ia balik. Kalau masih belum ini, amal-amal ibadahnya nggak tercatat. Kemudian yang keempat, sehat. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa, namun harus menggantinya ketika ia telah sehat. Kemudian yang kelima, mampu. Mampu yang dimaksud di sini yaitu ketika orang tersebut kuat raganya, kuat kesehatannya, ya hampir sama dengan sehat. Misalkan orang tua udah sakit-sakitan, kalau mampu berpuasa, puasa. Kalau tidak bisa, membayar fidyah atau membayar makanan pokok kepada fakir miskin selama ia tidak berpuasa gitu. Yang keenam, bukan musafir. Kalau musafir juga puasa juga bisa, tapi ini meringankan nih. Kalau bukan musafir itu wajib berpuasa, kalau musafir nggak wajib, tapi lebih baik puasa kalau mereka mampu. Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian kita lanjutkan kepada hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Ini syarat berpuasa. Kemudian
kemudian hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan atau minum dengan sengaja. Sengaja ini makan atau minum dengan sengaja. Misalkan si Budi sedang berpuasa tapi dia lapar banget, itu udah gak kuat, dia sengaja makan atau minum tanpa orang tahu, dia batal puasanya. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Allah melihat ini puasanya batal, harus menggantinya di lain waktu. Bahkan bisa menjadi dosa ini kalau tidak puasa dengan sengaja. Kemudian yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Misalkan ini sedang berpuasa, sengaja ini batal ini bersama dengan sengaja ya, muntah, dimuntahkan, sedang sikatan digosok-gosok biar muntah. Nah, ini membatalkan puasa ini, kecuali dalam kondisi tertentu tiba-tiba muntah sendiri, dibersihin mulutnya, itu nggak apa-apa, dilanjutkan puasanya. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. Ini membatalkan puasa ini, membuat nafsu birahinya tinggi sih, nggak boleh. Kemudian yang keempat yaitu dusta atau bohong. Dusta atau bohong. Yang kelima, mendengarkan pembicaraannya benci agama atau gosip. Ini bisa menjadi puasanya batal, walaupun puasanya diterima, ini tetap nilai pahalanya 0. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tidak mendapatkan pahala puasa ini, mubah, puasanya mubah. Kemudian yang terakhir, hikmah dari puasa Ramadan. Hikmah dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan dan puasa wajib. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa kita semua itu makhluk Allah, ya. Sehingga akan timbul sifat yang saling menghargai sesama, tidak merendahkan orang lain, dan tidak semena-mena. Maksud dari hikmah ini yaitu menjadikan kita sadar akan arti dari makhluk. Kita itu sebagai manusia itu makhluk Allah, hamba Allah. Sadar bahwa kedudukan kita di mata Allah itu sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja. Tidak membedakan dengan orang lain. Misalkan saya hidupnya enak, kaya gitu, ada yang sengsara. Itu di dalam berpuasa itu kita sama, semuanya sama. Siangnya nggak makan, nggak melakukan aktivitas yang bisa membatalkan puasa, gitu loh. Yang kedua yaitu menanamkan kejujuran. Yang dimaksud di sini yaitu betapapun lapar dan haus kita, tidak akan makan minum sekalipun tidak ada yang mengawasinya. Nih, melatih kita bersikap jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain, bahkan kepada Allah, bahwa kita itu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita akan sebagaimana mungkin, sebisa mungkin kita tetap menahan lapar, haus, hubungan seksual karena Allah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dan kedermawanan. Nah, ini yang dimaksud di sini yaitu
Rasa lapar dan haus seringkali mengunggah kesadaran kita untuk menyayangi anak yatim dan fakir. Nih, kembali ke sini. Nih. Selama kita berpuasa, rasa kasih sayang kita itu akan tumbuh. Kita melihat orang lain yang lebih rendah dari kita, misalnya dari kemampuan materinya, kita itu merasa kasihan, merasa dermawan, menjadi lebih dermawan. Karena selama bulan Ramadan itu pahala dari kebaikan itu dilipat gandakan, bisa menjadi 10 kali kebaikan. Misalkan kita memberi makan orang lain, memberi makan orang-orang yang berpuasa, misalkan biasanya pahalanya 10 bisa menjadi 100. Atau di lain contoh yaitu misalkan kita membaca Al-Quran kan satu ayatnya itu berisi 10 kebaikan. Misalkan alif lam mim, itu biasa mendapatkan alif lam mim itu 3 huruf, berarti 3 kebaikan yang kita dapat, 30 kebaikan yang kita dapat. Tetapi selama bulan Ramadan, selama berpuasa, itu dikalikan 10 menjadi 300. Makanya ini hikmah berpuasa ini sangat banyak ya. Kemudian yang keempat, menanamkan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Nih, misalkan kita berpuasa, nih sifat sabar kita itu akan semakin tumbuh, amarah kita akan terjaga. Misalkan melihat anak rewel atau apa, biasanya kita marah-marah, itu karena kita ingat kita sedang berpuasa, akhirnya kita bisa menahan. Karena itu perbuatan yang nggak bagus, jadinya tingkat kesabaran kita menjadi lebih meningkat. Yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Kalau kita berpuasa, kadang-kala keinginan kita untuk makan minum itu liar. Dan dengan berpuasa kita akan menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini silakan tulis. Ini tulis lagi anak-anak. Ini hikmah dari puasa, belum ditulis sama bapak. Menumbuhkan kesadaran. Tulis ya, silakan sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai? Oke, berhubung waktunya tinggal 5 menit, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.